senang sekali hari ini Cici bisa menemani kalian kembali di dalam ibadah online di bulan November di minggu yang ketiga. Udah 11 bulan ya kita melewati tahun 2021. Adik-adik semua mungkin saat ini ada yang lagi sedih, ada yang lagi merasakan khawatir, ada yang sedang merasakan kurang sehat, badannya nggak enak. Hari ini kita pastikan nih, Tuhan mau memberikan kesembuhan buat kita, Tuhan mau memberikan sukacitanya buat kita, ketenangannya buat kita, damai sejahteranya buat kita. Tapi Dia mau hari ini kita semua boleh sungguh-sungguh membuka hati buat Dia, memberikan hatinya kepada Tuhan. Waktu saat menyembah Tuhan, Cici percaya kuasa Tuhan akan dicurahkan buat kita semua. Nah, sebelumnya kita mau satukan hati di dalam doa. Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum ibadah kita berdoa dulu ya. Berdoa, Tuhan terima kasih untuk hari Minggu yang indah ini. Sebentar kami mau mulai ibadah Tuhan. Katilah Tuhan Cici yang dan Koko yang melayani. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah adik-adik semua, siap yuk hari ini kita buat menyembah Tuhan. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan kasih Tuhan yang begitu tinggi, dalam dan besar buat kita. Dan hari ini kita mau sama-sama bersuka cita di dalamnya. Kasih Yesus tinggi semakin tinggi, cintanya dalam semakin dalam tiap hari dalam hidupku. Ku rasakan besar, semakin besar kasih Yesusku. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih besar dari bumi, tinggi dalam besar kasih Yesus. Ya, kasihnya sungguh besar buat kita semua. Sekali lagi ya. Yesus tinggi semakin tinggi, cintanya dalam semakin dalam tiap hari dalam hidupku. Ku rasakan besar, semakin besar kasih Yesusku. Lebih tinggi dari apa? Ya, dari langit. Lebih dalam dari lautan, lebih besar dari bumi, tinggi dalam besar kasih Yesus. Sekali lagi, lebih tinggi. Ya, dari apa? Ya, lebih dalam dari lautan, lebih besar dari bumi, tinggi dalam besar kasih Yesus, tinggi dalam besar kasih Yesus. Ya, kasihnya sungguh besar buat kita semua. Adik-adik senang ya pastinya ya, karena kasihnya melimpah buat kita semua. Siapa yang senang jadi anak-anaknya Tuhan? Ya, pasti ya. Coba Cici mau lihat, angkat tangannya yang merasa senang jadi anaknya Tuhan. Kita mau angkat lagu ini dengan penuh sukacita, dengan kegairahan yang lebih lagi. Saya senang jadi anak-anaknya Tuhan. Saya
Gak boleh. Pastinya ya, Tuhan tidak suka kalian jadi anak-anak yang seperti itu. Nah adik-adik, kalian masih ingat dengan doa 5 jarinya? Masih dong mendoakan oikosnya? Yuk sama-sama saat ini kita mau mendoakan oikos-oikos kita di dalam doa 5 jari. Tuhan, kami akan berdoa untuk oikos kami. Mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kami perintahkan keluar setiap kuasa yang menghalangi oikos kami. Roh Kudus sentuh hati mereka, sehingga oikos kami dapat mengalami perjumpaan yang manis dengan Tuhan Yesus. Kami yang kecil ini kiranya Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah adik-adik, jangan lupa ya, tetap terus setiap harinya kita mau mendoakan oikos-oikos kita dan percaya mujizat Tuhan akan dinyatakan buat setiap oikos kita sehingga mereka bisa mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi di rumah mereka masing-masing. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu lagu yang menyatakan kesayanganmu, bahwa kita ini disayang oleh Tuhan. Waktu kita disayang oleh Tuhan, mari kita mau sungguh-sungguh menyerahkan hati kita buat Tuhan sungguh-sungguh hari ini untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu, kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik di setiap waktu. Ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu, kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Yes Lord, berjalan dekatku, Bapa yang baik di setiap waktu. Ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ku mau mengenalmu, mari sungguh-sungguh. Yes. Apa yang baik di setiap waktu. Ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Sekali lagi, ku mau mengenalmu, berjalan dekatku, Bapa yang baik di setiap waktu. Ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Tuhan Yesus, hari ini kami mau ibadah online live kids. Berkati Koko Cici yang pimpin acara ini. Berkati kami juga yang akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan kali ini diambil dari Lukas 10 ayat 30 sampai dengan 35.
ada seorang yang turun dari Yerusalem ke kota Yeriko, adik-adik. Ia jatuh di tangan penyamun-penyamun, adik-adik. Ya, penyamun-penyamun itu perampok ya, adik-adik ya. Dia dirampok habis-habisan, lalu dipukulinya dia, adik-adik. Ya, sampai itu dia ditinggalkan. Ya, sampai jatuh tergeletak, adik-adik. Lalu kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, adik-adik. Ia hanya melihat orang itu, adik-adik. Ya, lalu melewatinya saja. Nah, demikian juga ada seorang Lewi. Ya, dia juga hanya lewat aja, adik-adik. Ya, setelah itu ada seorang Samaria, adik-adik. Ya, datanglah seorang Samaria, adik-adik, melewati jalan itu. Ya, nah, ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya, ya, oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, ya, lalu membalut luka-lukanya dengan minyak, adik-adik, ya, dan anggur. Kemudian ia menaiki orang itu ke atas keledainya, adik-adik, ya, lalu dibawanya lah ia ke penginapan dan dirawatinya. Nah, adik-adik, keesokan harinya orang Samaria itu, ya adik-adik, menyerahkan 2 dinar, ya adik-adik, dibayarlah itu kepada pemilik penginapan itu, adik-adik. Nah, kata orang Samaria itu bicara seperti ini, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali, adik-adik. Nah, adik-adik, menurut adik-adik, yang baik itu siapa? Seorang imamkah, seorang Lewi, atau seorang Samaria? Seorang Samaria ya, adik-adik ya. Bagaimana dia tidak baik? Ya, kita belajar dari seorang Samaria. Ya, dia tidak membedakan siapapun yang dia tolong. Ya, begitupun adik-adik ya. Kalau di rumah dimintain tolong sama mama papa, ya, segera ya adik-adik ya dikerjakan. Juga tidak mengganggu kakak yang sedang belajar ya adik-adik ya. Kalau misalnya teman kamu jatuh, ya adik-adik ya segera tolong dia. Ya adik-adik ya, tanpa memandang siapapun orangnya. Nah adik-adik, jika kita saling menolong satu sama lain, ya, maka nama Tuhan Yesus akan disenangkan adik-adik. Ayat hafalan kita hari ini adalah Yohanes 13 ayat 35. Kamu adalah murid-muridku jika kamu saling ngasih. Kita ulangin lagi ya teman-teman. Yohanes 13 ayat 35. Kamu adalah murid-muridku jika kamu saling ngasih. Kita apalkan dan lakukan ya teman-teman. Nah adik-adik, cukup sekian ya firman Tuhan kali ini. Kita berdoa ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur karena kami belajar dari seorang Samaria. Bagaimana dia menolong siapapun. Ya, biarlah kami menjadi anak-anak yang baik, yang mau juga menolong siapapun yang sedang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur atas firman-Mu. Terima kasih, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Hai, jumpa lagi di Kids News. Aku mengingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa juga follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe channel YouTube Live Kids ya teman-teman. Dan bagi mama papa yang belum bergabung di WA grup kelas Live Kids,
Yuk segera hubungi Live Kids. Sekian Kids News hari ini. Stay healthy and God bless you. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini Cici akan memberikan beberapa pengumuman nih buat adik-adik. Yang pertama, pemenang games minggu lalu adalah Tara. Selamat ya buat pemenangnya. Yang kedua, untuk papa mama dan adik-adik yang sedang mencari sekolah Kristen di Bogor, bisa langsung menghubungi sekolah Tunas Harapan atau bisa juga menghubungi lewat media sosial Live Kids ya adik-adik. Nah, berikut kita akan saksikan profil sekolah dari Tunas Harapan. Check it out. Memilih sekolah yang tepat buat anak-anak itu sangatlah penting. SD Kristen Tunas Harapan bisa menjadi salah satu solusinya. Kami adalah sekolah yang siap membantu anak-anak dalam mewujudkan cita-cita mereka di masa mendatang. Beberapa keunggulan yang ada di Sekolah Dasar Kristen Tunas Harapan antara lain adalah yang pertama, pendidikan karakter. Jadi pengalaman yang dirasakan oleh seorang anak pada masa kecilnya itu sangat berpengaruh pada pembentukan karakter ketika mereka menjadi dewasa. Oleh karena itu, pendidikan karakter sangatlah penting dimulai sejak dini. Dimulai dari ucapan syukur, berterima kasih, kemudian saling memuji satu dengan yang lain, dan terutama adalah menumbuhkan rasa empati terhadap sesama. Kemudian keunggulan yang kedua, pembelajaran yang ada di Sekolah Dasar Kristen Tunas Harapan adalah pembelajaran yang membantu siswa untuk dapat berpikir kritis dan kreatif melalui pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian yang ketiga, lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan disiplin. SD Kristen Tunas Harapan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan disiplin yang didukung dengan ketersediaan fasilitas sekolah yang baik serta guru-guru yang berdedikasi tinggi dalam melayani anak-anak. Hal ini sangatlah penting untuk menciptakan proses belajar mengajar yang kondusif sehingga anak mampu mencapai prestasi yang terbaik. Shalom teman-teman, perkenalkan nama aku Joycella. Aku sekolah di Tunas Harapan, guru-gurunya baik-baik dan menyenangkan. Oh iya, di sekolahku juga sebelum kita memulai pelajaran kita selalu devotion dulu ya, kita semakin dekat dan cinta kepada Tuhan. Aku senang sekolah di Tunas Harapan. Ayo belajar bersama kami di SD Tunas Harapan. Mau sekolah di TH aja. Mari kita jadikan anak-anak kita anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang disiplin dan bertanggung jawab, dan terutama adalah anak-anak yang memiliki karakter takut akan Tuhan dengan bersekolah di SD Kristen Tunas Harapan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Menarik kan adik-adik? Banyak promo menarik nih adik-adik. Ayo segera tanya-tanya dan daftar ya adik-adik di Sekolah Tunas Harapan. Informasi ketiga adalah ibadah kita minggu depan adalah ibadah spesial Hari Guru. Jadi ibadahnya cuma ada satu kali ya adik-adik, yaitu di jam 11 siang. Jangan sampai ketinggalan ya adik-adik. Nah, udah segitu aja informasi pada minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.